wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kehadiran tamu agung, ya, saudara kita yang 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, berkunjung di PTA kita, ya, dari Yayasan Amirul Ummah untuk memberikan donasi atau bantuan, ya, berupa 1.000 atau 10.000 tuan, 10.000 paket Al-Quran yang ada di Kota Batam, khususnya Kepri, ya, Kepulauan Kepri. Dan kebetulan PPA ini merupakan bagian dari salah satu tempat yang juga mendapatkan donasi berupa Al-Quran yang untuk kita semua bisa kita pelajari, bisa kita baca setiap hari. Tentunya kami dari pihak PTA, Pak, ya, sangat berterima kasih karena datangnya mendadak, Pak, ya. Ya, datangnya mendadak. Tadi pagi kami ada acara, acaranya adalah program bulanan yang sudah dijalankan di PPA ini, yaitu program Anjang Sana, Anjang Sini, bergilir di setiap wali santri. Kebetulan agendanya atau acara Anjang Sana, Anjang Sini di daerah yang sangat dekat di PPA. Tidak tahu nanti di bulan depan kita mungkin bisa di pulau, mungkin ada yang di Batam, tergantung nanti kocokannya, putriannya. Dan kemudian kami istirahat sejenak, ya. Kemudian Bapak datang, ya, kami beristirahat, anak-anak juga istirahat. Ya, maaf ya Pak, ya. Ya. Sangat berterima kasih kami, ya, atas kehadiran Bapak bersama semua para sahabat-sahabat seperjuangan dari komunitas berbuat baik, berbuat kebaikan. Temanya kalau kita bisa ambil fastabiqul khairat, ya, menebar kebaikan. Al-Quran dengan tim komunitas berbuat kebaikan ini dibungkus, ditaruh di dalam Al-Quran, ya, dibungkus, ditaruh di dalam kardus, kemudian diikat, ya Pak, ya. Maaf ya Pak, ya, sedikit, ya. Bismillah. Ini diikat, nah, dilihat, diikat ya. Kalian harus belajar dengan ikatan ini. Orang ngaji itu bukan karena kalian bawa kitab, bawa Al-Quran, bawa pena, kemudian ada kiai mengajar, tidak. Ya, di medsos itu macam-macam sekarang, khususnya masalah perjudian. Sekarang sudah ada kelompok-kelompok yang memperbolehkan. Saya harap dengan datangnya sahabat kita, orang tua kita dari komunitas menebar kebaikan ini, ya, tentunya ada di naungan Yayasan Amirul Ummah, ya. Al-Quran jangan sekedar dibaca. Al-Quran yang diberikan ini bukan hanya kemudian kalian membalas terima kasih, syukran, ya, jazakumullah, bukan hanya itu. Nanti ketika Al-Quran ini sudah kita terima, kita sudah mengambil dokumentasi, dibuka ikatannya
kita susun di situ, bukan dibuat pajangan. Baca Al-Quran ini, masukkan dalam hati, perjuangkan, sebarkan kepada umat. Kalau misalnya nanti di tahun 2022, 2020, 2023, 2024 dan seterusnya, kita tidak tahu kejadian tahun ini kita tidak tahu. Kalau sekarang kita dapat informasi, dapat berita dari Mensos judi, sebagian sudah memperbolehkan, boleh jadi nanti seksual, homo, ya, pelacuran dan sebagainya bisa jadi, atau miras dan sebagainya bisa diharapkan. Kalian dilihat oleh bapak-bapak ini bukan hanya sekedar santri, tapi kalian menjadi suatu harapan besar untuk kita semua, bibit yang bisa melanjutkan perjuangan apa yang telah diperjuangkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang pernah diperjuangkan oleh para habaib, para ulama, para masyayikh, para guru, sehingga akidahnya kuat, imannya kuat, tidak mudah luntur, tidak mudah goyah, tidak mudah ikut-ikutan, apalagi menjual keimanan kita dengan sesuatu pangkat ataupun kedudukan. Ingat ya, ketika Nabi Muhammad SAW ada pedang di leher yang ditaruh oleh salah satu manusia yang punya cita-cita. Siapa itu? Datsul mengambil pedang Nabi Muhammad, ditaruh di atas bahunya dekat dengan leher baginda Nabi Muhammad. Datsul mengatakan, "Mayom nauka ya Muhammad, siapa yang bisa mencegahku andaikan lehermu aku penggal?" Tidak sedikit pun Nabi Muhammad bergeming, tidak sedikit pun Nabi Muhammad bergeser, tidak sedikit pun Nabi Muhammad takut. Justru Nabi Muhammad hanya satu ucapan untuk menjawab ancaman Datsul. Allah, dengan ucapan Allah yang diucapkan dengan lisan yang ikhlas, lisan yang iman, lisan yang didasari dengan takut, tunduk, patuh kepada Allah, sehingga pedang itu jatuh. Diambil pedangnya oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ma yamna'uka minni ya Datsul." Tingkat keimanan seperti itu. Jadi andaikan kalian sudah diberikan Quran, kemudian ada orang mengatakan Quran itu jangan dibaca, Quran itu taruh, jangan hafalkan. Jangan pernah kalian ikut atas perintah-perintah yang tidak bermanfaat, walaupun itu ada suatu ancaman. Paham ya? Jadi Al-Quran ini bukan pajangan, wajib dipelajari, wajib dipahami, ya, diperdalam, diamalkan, sampaikan kepada umat. Ya, paham ya? Terima kasih Pak atas pemberiannya. Mungkin dari pihak pembina atau ketua tim komunitas Pendoa Kebaikan ini mungkin ada yang mau disampaikan. Mohon maaf, kami streaming untuk dokumentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini menjelang zuhur, kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan adik-adik kita dari Pondok Pesantren Agro yang dinaungi oleh Yayasan Nurul Islam, ya. Ustaz Taufik yang kami hormati dan adik-adik kami dari komunitas Berbuat Kebaikan sebagai mitra kerja Yayasan Amirul
rumah ya. Dalam hal ini diberi kepercayaan dan kesempatan juga Ustadz mendistribusikan Al-Quran kepada Taman Pendidikan Al-Quran, Panti Asuhan, Masjid, dan yayasan-yayasan pendidikan Al-Quran di Kota Batam, dan salah satu ada di Pondok Pesantren Aglo ini. Jadi mohon maaf kami juga Ustadz dan adik-adik, karena memang sekalian berjalan tadi kita udah ke Panti Asuhan Al-Mubarak, kemudian Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Raudah di Pasir Panjang. Ini nanti akan menuju di Setopo, kemudian di perumahan Taman Cipta Asri. Kemarin di Tanjung Piayu dan sekitarnya. Jadi memang kita mengambil waktu Sabtu dan Minggu Ustaz untuk bertur, namanya tur DTPQ. Jadi mengunjungi beberapa TPQ, kemudian menyerahkan donasi berupa Al-Quran. Memang betul adik-adik bahwa semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi godaan daripada setan. Jadi karena tadi juga diskusi kami Ustaz bahwa ya memang kontraknya setan iblis dengan Allah itu gitu ya Ustaz ya. Dia berkontrak bahwa dia diminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganggu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan disitulah ujian. Jadi semakin adik-adik belajar di sini, tentu semakin banyak godaan dan setan itu harus dilawan, tidak dimaafkan, memang harus dilawan. Tidur pamannya, kalau pamannya ada yang menggoda ya harus dilawan. Jauh-jauh kau setan, anjing kau setan babi ya. Jadi dibuang setan dari tubuh kita, sehingga memang kita semakin dekat dan menuju apa yang diminta atau dianjurkan, disarankan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang zaman sekarang saya nggak tahu kalau santri kita Ustaz udah memegang HP, ada ya Ustaz ya? Dilarang. Nah, jadi itu banyak godaan di situ. Jadi kalau kita megang HP nanti kita percuma aja kita ngaji di sini nanti. Adik-adik ngaji kan untuk menjadi orang yang bertakwa kan? Betul? Jadi kalau HP itu kalau kita nggak siap, itu banyak yang godaan setan-setan itu datang. Akhirnya adik-adik tidak mencapai tujuan yang dianjurkan atau diamanahkan oleh orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan Panti Pondok Pesantren Agro ini luar biasa Ustadz. Jadi memang saya mohon maaf juga baru pertama ke sini. Mungkin juga teman-teman juga sebagian juga baru ke sini ya. Ada Pak Ardo, ada Pak Mario, ada si Ferry, Pak Rekar, Pak Izi. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga akan bisa melihat perkembangan, dan ini juga bentuk daripada wakaf umat juga ya Ustaz ya, yang harus kita jaga dengan baik, yang pada dasarnya TPQ maupun juga panti asuhan dan pondok pesantren itu adalah amanah daripada umat atau titipan dari umat yang harus kita jaga dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Begitu juga dengan Al-Quran ini, bahwa seperti yang Ustaz sampaikan, tidak cukup hanya dibaca, tetapi dibaca, dirawat, dipelajari, dipahami, sehingga Al-Quran menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Karena di Al-Quran diajarkan semua bagaimana kita hidup, baik hidup, bekerja, bersekolah, bersantri, itu semua diajarkan. Berorang tua, bersaudara, ini pasti ada yang lebih muda, ada yang juga lebih tua kan. Jadi bagaimana dari yang kecil ke yang lebih besar itu pasti diajarkan dalam Al-Quran. Semuanya tentang etika, keadaban, dan kesantunan, dan juga bagaimana kita menjalankan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustaz ini berkah buat kita bersama, buat panti di Pondok Pesantren, buat kami juga. Dan kegiatan ini hanya salah satu dari kegiatan kami Ustaz. Jadi kami memang dari komunitas berbuat kebaikan
ya kita easy going aja istilahnya, artinya ya mana yang bisa kita bantu, mana yang bisa kita kerjakan. Yang tadi Ustaz bilang fastabiqul khairat, kita jalan Ustaz. Nah, dengan tidak mengganggu tugas dan kewajiban kita pada sisi-sisi kewajiban dalam kehidupan berkeluarga maupun juga dalam kehidupan bekerja di tempat masing-masing. Dan kita punya kesempatan Sabtu Minggu, ya insya Allah kami jalan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Ustaz, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya minta satu anak diganti. Siapa namanya? Abni, coba ke depan itu pegang. Dan kalau pegang kameranya, Fauzi pegang. Abni ke depan. Agak cepat sedikit. Ayo. Sini ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak dari komunitas berbuat baik, kami mewakili santri-santri PTA untuk mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas bantuan dan donasi Al-Qur'annya. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak bisa menjadi manfaat dan menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. 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 Sallallahu alaihi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka rikan wa anta rabbana dzalika hadan. Allahumma ya muyassir kulli asr wa ya jabir kulli kasr wa ya sahil kulli karim wa ya mughni ya kulli faqir wa ya muqawi ya kulli da'i wa ya man kulli bakhil yassir alaina kulli asir hatta yassir al-asr alayka yassir ya man la yahtajin al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika sir hajatuna ilaika sir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma kunna wal muslimina wa ahli baitina wa li ashabina wa jimitana bi talabidatina wa jami'i bi ashabina. Tim komunitas kebaikan min as-saqawati ila sa'adah wa min an-nari ila jannah wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-is'adi ila al-ihsan wa min al-khafi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-dhulli ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min al-dhiqi ila al-sa'ad wa min al-'usri ila al-yusri wa min al-idbari ila al-iqbal wa min as-saqami ila as-sifat wa min as-sukhti ila al-ridha wa min al-ghaflati ila al-ibadah wa min al-fatarati ila al-ijtihad wa min al-khadlani ila al-tawfiq wa min al-bid'ati ila sunnah wa min al-jawri ila al-adl. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa rusna bi'ainika alladhi laka al-mulk wa bika rabbika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina wa la tuhlikna wa thiqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa mizan kalimati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.